Sobat kabar baik semuanya, jika kita bertanya kepada teman-teman kita muslim, apakah Al-Quran adalah kitab penyempurna? Maka dengan percaya diri mereka serentak menjawab bahwa iya, Al-Quran jelas-jelas kitab penyempurna. Dia menyempurnakan segala sesuatu. Jika kita bertanya, apakah Al-Quran mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Wow, mereka akan sangat berani menjelaskan dia. Semua yang ada dalam Al-Quran itu bisa diuji. Dan itu ilmiah. Ngeri. Lalu, apakah segala sesuatu yang teman-teman muslim lakukan itu bersumber dari Al-Quran? Mereka akan menjawab dengan berani, iya. Tapi teman-teman, jika kita menguji klaim mereka itu, maka kita akan menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan klaim-klaim itu. Faktanya banyak hal yang teman-teman lakukan, teman-teman muslim lakukan, itu tidak bersumber dari Al-Quran. Topik diskusi kali ini, Bang Edis akan berdiskusi dengan seorang polemik muslim dengan topik, apakah Al-Quran adalah kitab yang menggombal? Istilah menggombal ini akan dijelaskan oleh Bang Edis. Karena itu teman-teman, mari kita saksikan video berikut. Baik, siap diskusi yang baik, Pak? Siap. Pertanyaannya adalah, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal saja? Tidak benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak sunat? Sunat. Anda sunat karena mengikuti milah Ibrahim? Benar. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Tidak. Kitab apakah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kisah para Rasul 78. Kisah para Rasul. Rasul. Jadi bukan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat. Quran menjelaskan. Pak, saya ulangi lagi, Pak Langkat. Dulu dengar. Ngeles dia. Pertanyaan saya, Pak, yang dijawab, dengarkan. Apakah Al-Quran memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Tidak. Kitab manakah yang memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Jabur. Kitab apa? Jabur. Baik, berarti klaim Anda yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan hanyalah gombal, betul atau tidak? Tidak. Loh, Tidak. gimana sih? Katanya tidak menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat. Kasih saya jawab, Pak. Saya tadi sudah menjawab, adakah kata sunat di Al-Quran? Tidak. Jelas Ya, tidak. berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan itu berarti hanya gombal. Gombal pula katanya. Dengar dulu. Loh, kok dengar dulu gimana? Ini di An-Nahl dikatakan, kemudian wahai Lucu betul. kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukan dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Oke, jelas? Jelas. Apa? Di mana agama Ibrahim itu bersunat? Di apa? Di Kisah Para Rasul. Oke, berarti intinya kita nggak bahas ini. Yang saya bahas gini loh. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, mengapa yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Al-Quran itu sendiri? Padahal diklaim bahwa itulah kitab yang memberi penjelasan. Penyempurna. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu mengatakan. Baik, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran mengklaim bahwa dirinya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Saya bacakan, Pak, ya. Surat An-Nahl ayat 89. Anda bisa cek kalau saya berdusta. Ingatlah ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau, Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada kamu
untuk menjelaskan segala menjelaskan. sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bapak percaya tidak bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu menurut ayat ini? Betul. Di mana, oke, sekarang yang mana kitab yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tadi penjelasannya dari Kisah Para Rasul. Berarti bahwa title, gelar bahwa Quran sebagai kitab penjelas, tetapi ternyata yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Quran. Berarti betulkah bahwa itu hanya gombal saja bahwa itu kitab yang menjelaskan? Tidak. Masa sih kalau Tidak seperti itu, gombal Pak? tapi nggak menjelaskan gimana sih? Jadi begini. Kok jadi begini apa ya? Kan katanya menjelaskan, tapi nggak menjelaskan. Yang menjelaskan malah kitab yang lain. Bingung. Ikutlah. Nah, ini yang dijelaskan di sini biar tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara sholat puasa. Apakah Quran menjelaskan itu? Hah? Apakah Quran menjelaskan bagaimana tata cara sholat? Bingung lagi. Rakaatnya tidak. Cuma Berarti bahwa Quran kitab penjelas itu berarti gombal. maksudnya Karena buktinya dia tidak mampu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. memerintahkan sholat tidak ada. Saya tidak bilang, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, dengarkan Pak, pelan-pelan Pak, jangan ini. Saya tidak tanya apakah Quran memerintahkan sholat, jelas Quran memerintahkan sholat, hakimus sholat, jelas. Yang saya tanyakan Pak, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Bacaan-bacaannya sholat? Tidak, berarti klaim bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu adalah gombal karena ternyata dia tidak menjelaskan, Pak. Gombal lagi. Kok tidak gimana? Buktinya dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Begini. Kok begini gimana lagi sih? Yaqimus sholat, Suka-sukanya, Pak. laksanakan sholat. Udah. Saya tidak tanya laksanakan sholat. Yang saya tanya, apakah kitab Quran menjelaskan tentang tata cara sholat dan bacaan-bacaan apa saja dalam sholat? Dijelaskan nggak oleh Quran? Udah berapa kali tidak? Tidak dijelaskan. Udah berapa Artinya, kali tidak? Anda mengatakan bahwa Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Berarti Anda bohong. Iya. Apa Ya perlu? jelas sudah. Berarti Anda bohong bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Menyuruh sholat ada di sana. Bagaimana? Masih balik. Masih balik lagi dia pembenaran. Bagaimana tata cara sholat ada di hadis. Baik, kita ini sekarang mau tanya Pak. Hukum sunat itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Karena perintah dari Allah. Di mana? Menyuruh ikuti agama Ibrahim. Masalahnya Quran nggak bilang Ibrahim itu sunat. Iya, tapi ya begini. Tapi bagaimana lah saya menjelaskannya? Iya, karena tidak dijelaskan dalam Quran, Pak. Saya menjelaskan kepada orang banyak ini. Apa penjelasan? Ada 1.600 orang yang nonton ini, yang melihat. Yang tidak tertulis di Al-Quran seperti tadi, ikutilah agama Ibrahim. Apakah disebut itu puasa segala macam? Tidak. Itu ada pengertiannya di hadis. Sudah. Bagaimana Ibrahim? Sholat Ibrahim. Kami ikuti sholat, tapi disempurnakan oleh Al-Quran menjadi. Oke, berarti kitab yang menjelaskan. Oke, berarti kitab yang menjelaskan itu adalah hadis. Tidak Al-Quran. Tapi yang Bapak gunakan hadis loh, yang menjelaskan bukan Quran. Gimana sih? Al-Quran menyuruh sholat, bos. Al-Quran menyuruh Pak Langkat, saya tidak tanya Pak Langkat masalah Quran menyuruh sholat. Yang saya tanya, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat dan bacaan-bacaannya? Bapak bilang tidak. Lalu kitab apa Pak yang menjelaskan itu? Bapak bilang hadis. Berarti kitab yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Berarti kesimpulannya, kalau begitu kitab Quran bisa tidak dibikin sebagai kitab yang menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Berarti bahwa Quran kitab yang menjelaskan itu
Tidak benar. Gimana sih? Kena dia. Terjebak dia. Tata cara sholat tidak. Iya, berarti Anda akui bahwa Quran bukanlah kitab yang kitab penjelas segala sesuatu. Selesai dia. Penjelas, dia penjelas. Disuruh sholat. Gimana ini saya harus ngomongnya nih? Bingung dia Bang Disuruh Idris. sholat. Hai, sholatlah kamu. Itu kata Allah. Oke. Laksanakan sholat mengingat aku kata Allah. Tapi dia tidak menerangkan sana berapa. Baik, biar kita nggak muter-muter di situ, Pak. Itu Ini yang menjelaskan. baik, biar kita nggak muter-muter di situ, Pak Langkat. Saya buat analogi dulu. Kalau kamu cerdas ya, Analogi. tidak mencari kesalahan, ya kan? Kalau kamu cerdas, saya buat analogi. Undang-undang itu harus ada peraturan presiden. Undang-undang itu harus ada peraturan menteri. Peraturan menteri itu harus ada perda. Ada peraturan daerah, begitu dia. Sudah? Apakah undang-undang itu semuanya mengatur di daerah, di kabupaten dan kecamatan? Tidak. Undang-undang. Tapi undang-undang memerintahkan begini loh kabupaten, begini loh kecamatan, maka kecamatan dan kabupaten ini aturannya. Begitu. Kata siapa undang-undang harus ada perda? Kata siapa undang-undang harus ada anunya? Kata saya. Oke, coba jelaskan Kata dia. di mana peraturan presiden tentang KUHP? Tidak ada. Tadi katanya harus ada. Kacau. Katanya harus ada tadi. Kacau Bapak ini. Nah, itu KUHP zaman Tadi Anda bilang barusan harus ada. Gimana sih? tidak semua. Loh. Tadi Anda bilang harus ada. Ya, itu berkaitan dengan daerah. Udah, oke, sekarang gini aja penutup. Kalau berkaitan dengan hukum, dia satu komando dari atas ke bawah. Itu soal hukum. Soal pemerintahan, lain di pusat, lain provinsi, lain di kabupaten. Baik. Sekarang kita ke intinya. Jadi menurut Pak Langkat, kalau ada seorang muslim, dia hanya berpedoman kepada Quran saja, apakah dia akan tersesat? Bisa tersesat. Berarti menurut Anda Quran itu kitab yang menyesatkan? Tidak. No, kan? Ini gimana? Ini logika Saya ulangi pelan-pelan. bolak-balik ini orang. Jikalau ada seorang muslim di dalam hal beragama, dia hanya berpedoman kepada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Apakah dia akan tersesat jika dia berpedoman kepada Quran? Dia tersesat. Dia tersesat. Artinya menurut Anda, kitab yang dari Allah itu akan menyesatkan dia? Tidak. Ini gimana nih seorang bola pikirnya? Aduh. Pusing saya ngomongnya. Ini kayaknya kita harus jungkir balik ngomong sama Pak Langkat ini, teman-teman. Harus jungkir balik kita ngomong sama dia ini. Pakai ilmu ya. Pakai ilmu lah. Ya. Pakai ilmu. Jadi begini. Anda sudah bilang bahwasanya jika mengikuti Quran saja akan sesat. Iya. Berarti menurut Anda kitab Al-Quran itu menyesatkan? Tidak. Loh, kok tidak menyesatkan? Buktinya Anda bilang kalau dia hanya berpedoman kepada Quran akan sesat? Karena dia tidak mau mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran menceritakan Apa? Al-Quran. Apa kata Quran? Logikanya Apa nggak kata baik. Quran? Al-Quran dan hadis. Mana? Di mana dalam Al-Quran? Oke, baik. Tunjukkan, tunjukkan ayat di dalam Quran yang memerintahkan umat Islam untuk percaya kepada hadis Bukhari dan hadis Muslim. Tunjukkan. Tidak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah Quran bahwa Quran menyuruh orang percaya kepada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Begini. Iya, Anda itu sudah termakan dogma, Pak Langkat. Anda itu sudah termakan dogma-dogma dan pendapat-pendapat umum. Saya, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, 13 tahun lamanya saya lari kan? Lari ke on cam. Mau menutupi layar ini? Tidak. Ya sudah, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat. Anda mengatakan bahwa jika orang membaca Quran, Al-Quran memerintahkan untuk percaya hadis, betul? Betul tadi dia Betul bilang. tidak?
Apa itu? Apa nih coba? Kan bingung dia. Tadi kan saya Ikut-ikut. bilang, Pak, kalau seorang muslim berpedoman kepada Quran sahaja, hanya Quran, dia akan tersesat menurut Anda, betul? Betul Pilihannya katanya. tersesat. Pilihannya tersesat. Karena Iya, artinya jika Quran saja yang dibaca, jika Quran saja yang dijadikan pedoman oleh dia, menurut Anda dia akan tersesat, betul? Betul. dia Sekarang diralat sama dia Dia teman-teman. ralat dia. Tadi dia bilang katanya sesat, sekarang diralat sama dia. Ayolah. Aduh. salah dengar. Ini kan bertanya sama yang tanya beda itu. Bukan beda. Tadi saya bilang loh, Pak. Dengarkan, makanya saya ulangi pelan-pelan. Jadi orang Ini jawab Anda jawabnya berpenuh nafsu. Dengarkan. Bapak yang belok-belok. beda kali Jika- kelas kita, beda kali kelas kita. Ini, iya beda kali. Bapak baru lulus SD, diralat sama dia. Begini, kan kita jelaskan. Kita menjelaskan. Bisa kita menjelaskan. Bisa, Kalau silakan. kira-kira kita bisa menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tidak, oke, turunkan saya. Jelaskan, Tapi kan- silakan. Oke, jelaskan. Mm-mm. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Kutinggalan kepada kamu ada Quran dan hadis. Apabila kamu mengikuti Al-Quran dan hadis, kamu selamat. Artinya, Jadi Muhammad bilang bahwasanya dia meninggalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Waktu Muhammad ngomong gitu ada hadisnya. Ada tuh. Sedangkan hadis itu dibikin setelah Muhammad meninggal. Aduh, ini orang gimana sih ini orang ini? Yang bikin kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ratusan tahun, hampir 300 tahun umurnya setelah Muhammad. Ketemu Muhammad aja dia enggak. Tidak sampai. Jadi begini. Enggak, bagaimana mungkin Muhammad ngomong? Bagaimana mungkin Muhammad ngomong kutinggalkan kepadamu Quran dan hadis, sementara Quran dibukukannya setelah Muhammad meninggal, hadis dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Ketahuan deh. Bagaimana omongan itu bisa dicerna dengan akal? Nggak masuk akal, Dengarkan. Mustahil, dengarkan. Sebentar lu. Mustahil Muhammad bilang, kutinggalkan padamu Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran disusun oleh Utsman bin Affan setelah Muhammad meninggal. Betul. Hadisnya Sementara demikian. hadis disusun oleh Bukhari hampir 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Kok bisa-bisanya Muhammad sudah ngomong kutinggalkan padamu Quran dan hadis? Lalu yang mengarang ini siapa? Mikir, palangkat mikir. Betul itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya cerdas sekali, cerdas sedunia, paling cerdas di dunia. Oke. Udah. Jadi yang disampaikannya itu belum terjadi dan jangan disalahkan kan dibilang tadi sampai 300 tahun hadis itu tidak, lebih kurang 100 tahun. Makanya disebut situ. Telah diceritakan Sipolan bin Sipolan, Sipolan bin Sipolan, begitu makanya jelas. Begitu dia. Makanya runutannya itu ada. Jadi begitu, ya. Runutannya itu ada. Jadi kalau kami pedoman begini ya, inilah pedoman kami. Kemudian di situ ada katakan, perintah kalian harus bersolat dan harus berzikir kepadaku, kan begitu. Dan harus menanamkan zakat. Apakah diterangkan itu? Zakatnya 2,5% kebagikan ke anak yatim. Iya, justru itu. Kami diperintahkan zakat itu di Al-Quran, kemudian diterangkan di hadis. Nah ini, oke, sebentar, Pak Angkat, saya masuk ke situ. Apakah Quran menyebutkan bahwa zakat itu jumlahnya 2,5%? Tidak. Lalu kitab apakah yang menjelaskan jumlah zakat itu berapa persen? Kalau nggak salah hadis, kalau nggak salah hilaf. Hadis lagi. Berarti kitab yang menjelaskan bahwa jumlah zakat itu 2,5% bukan Quran. Setuju katanya. Penjelasan detail Al-Quran adalah hadis.
Udah. Jelas Oke, terus. berarti hadis yang lebih menjelaskan daripada Quran. Menjelaskan. Perintahnya ada di Iya, berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Quran. Ya. Bingung. Nah, Oh, itu hadis berarti yang komplit gelar menjelaskan. bahwa Bukan kitab Al-Quran. penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis, betul? Betul. Bisa juga begitu. Oh iya, sudah diakui pemirsa. Sebab Artinya sebab berarti hadis lebih tinggi daripada Quran, betul? Tidak. Nah, inilah salah. Tidak. Oh, gimana ini? Tidak, gimana? Tapi hadis yang menjelaskan. Begini. Maka janganlah ngomong aja. Terima kasih juga. Oke, sekarang gini aja, dibalik aja Pak Langkat. Buktikan bahwa Quran menjelaskan hadis atau hadis menjelaskan Quran. Oke, buktikan coba. Hadis menjelaskan Al-Quran. Oke, berarti lebih tinggi mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan yang lebih tinggi. Yang dijelaskan. Yang dijelaskan yang lebih tinggi katanya pemirsa. Aduh. Undang-undang dan peraturan presiden lebih tinggi perundang-undang. Enggak nyambung ini. Yang menjelaskan, saya bilang yang dengarkan, yang menjelaskan suatu perkara lebih detail itu hadis atau Quran. Bingung dia. Sebagai perintah. Saya ulangi Pak, yang menjelaskan, yang ngamuk dia. Emosi dia. Dengarkan, Anda masalahnya berkelit. Anda berkelit, jangan berkelit. Yang saya tanya adalah, saya host di sini. Kalau host patuhi host. Dengarkan. Yang saya tanyakan adalah, saya patuhi aturan kamu, tapi bukan kata-kata kamu saya patuhi. Yang saya tanyakan begini, Pak Langkat, dengarkan. Yang saya tanyakan adalah, dengarkan. Yang saya tanyakan adalah kitab yang lebih menjelaskan A. Al-Quran atau B. hadis. Hadis. Baik, berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis daripada Al-Quran, betul? Tidak. Tadi bilang iya, sekarang tidak. Gimana sih? Balik lagi dia. Kenapa ini argumentasi? Balik lagi dia. Saya belum pernah menjawab dari tadi loh. Saya belum pernah menjawab. Hah? Tadi jawabannya ganti-ganti terus, kok gimana mau jawab? Coba kita ambil salah contoh gitu. Perintah sholat itu dan bayar zakat itu ada di Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara bayar zakat ada di hadis. Begitu. Oke, berarti hadis lebih rinci daripada Quran. Iya. Tapi Oke, perintah dari Al-Quran ya. Ya, berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Al-Quran. Ada yang ada penjelasan itu ada dia. Berarti ayat surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti ayat ini Anda anggap dusta. Ya. Tidak. Al-Quran. Anda sudah bilang yang menjelaskan lebih rinci adalah hadis. Sementara ayat ini bilang yang menjelaskan segala sesuatu Quran. Aduh, yang mana yang saya percaya ini? Yang mana yang saya percaya? Kamu mau adu congor saja. Bukan adu congor, adu argumen bahwa argumenmu itu bertolak belakang dengan Quran. Sambil belum menjawab dari tadi loh, belum dikasih menjawab. Kamu potong-potong saya. Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat ya. Anda sebagai umur saya hormati. Anda lebih tua, saya hormati usia Anda. Dengarkan, di sini dikatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl 89. Segala sesuatu dijelaskan oleh Quran. Tapi ketika saya tanya Anda, di manakah penjelasan bahwa Ibrahim itu sunat? Anda pergi ke hadis. Anda tidak pergi ke Quran seperti yang dikatakan Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu.
Bukankah layak saya katakan bahwa Anda menggombal kepada saya ketika Anda bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Rasain itu, Pak. Bingung. Terdiam. Kabur. Terdiam dia Marah. sekarang, terdiam. Saya ngomong kamu potong. Kalau dengan tata cara misalnya nih ya, dengan tata cara kami mau tidur, mau ke WC juga dijelaskan di Al-Quran. Al-Quran itu tingginya mungkin lebih dari 20 Mana juz. dalilnya? Dalilnya mana? Ini dulu. Makanya dia Ini tidak dulu. hadis. Al-Quran itu induknya seperti tadi. Kalau dijelaskannya secara runut di situ runtut apa? Soal sholat. Sholatlah di situ 5 waktu. Subuh 2 rakaat sebelum terbit matahari. Zuhur 4 rakaat sebelum baru tergelincir matahari. Asar tidak dijelaskan itu, cuman sholatlah kamu. Maka ada Rasulullah SAW, orang yang cerdas, orang yang paling dikagumi di dunia. Makanya putih dan cerdas. dia menjelaskan tata cara sholat. Maka kami mengikut dia. Maka ada kami itu di iman kami itu imanilah Allah, imani Rasul, imanilah kita. Makanya kami mengimani dan kitab Zabur kami imani, Injil kami imani, yang kami imani, termasuk Yohanes 7:8. Jangan lari kemana-mana Pak Langkat. Lari Saya ke beri Anda Alkitab waktu, lagi. tapi Anda lari kemana-mana loh. Itulah. Jadi apalagi yang saya jelaskan coba. Oke, yang saya tangkap sebentar, yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan adalah bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan sesuatu dengan rinci, tetapi yang menjelaskan dengan rinci itu adalah hadis, Hadis. betul? Betul. Baik, Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak semua. Apa? Enggak Oke, semuanya. Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak. Baik, saya bacakan di sini surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Masih Anda bantah bahwa Quran ini kitab yang jelas lagi terperinci? Bantah. Jelas betul itu. Terus kenapa kau bilang yang memperinci itu kitab hadis? Hukum-hukum Allah di Al-Quran itu ada hukum-hukum Allah. Yang ditambah-tambahi lagi sama dia kan? Ditambah-tambahi lagi sama dia. Mana di situ hukum Allah? Hukum-hukum Allah ada di situ di Al-Quran. Jadi Quran bukan hukum Allah. Seperti perintah sholat, perintah berzakat, Ini loh teman-teman ya. Kasihan orang tua seperti ini. perintah haji. Haji itu tidak bicara detail, katakannya pergilah ke Arab, pergi ke sana, tidak. Ada panutan, ada penunjuk yang lain tentang melaksanakan haji, tentang melaksanakan puasa, laksanakanlah puasa 1 bulan. Tidak ada dikatakan, yang mengatakan itu hadis. Iya berarti Pak Langkat, intinya Pak Langkat kita sudah sepakat Pak bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Tidak benar. Anda bilang begitu sama saya itu Anda menggombal. Kenapa saya katakan Anda menggombal? Karena ternyata Anda menggunakan hadis untuk menjelaskan bukan Quran. Iya. Menggunakan Iya, hadis, ya Pak. betul. Menggunakan hadis. Iya berarti kalau Anda bilang bahwa Quran inilah yang menjelaskan berarti Anda menggombal kepada saya. Hadis itu merujuk hukum-hukumnya ke Al-Quran. Hadis itu tidak muncul begitu saja. Dengan adanya Al-Quran, maka ada. Baik, kita tes ya. Oke, ayo. Kita tes. Baik, menurut Al-Quran siapa yang mengetahui hari kiamat? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Oke, di dalam hadis tahu nggak bahwa Muhammad berkata bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat? Belum tentu itu sahih. Nah, Kalau ini kan tentu langsung itu dibilang. Barusan tadi Anda bilang bahwa semua yang tertulis di hadis itu menjelaskan apa yang ada di Quran. Sekarang saya tunjuk kiamat hari Jumat itu nggak sahih. Apa sih kita ini? Kita ngapain sih?
Oke, hari Jumat. Oke, hari Jumat. Tapi bulannya sama Dia tahunnya setuju tidak, lagi, kan? Bapak ini. Iya, tapi kan sudah dikasih tahu bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Berarti ketika hari masih Kamis, ketika hari masih Minggu, hari masih Senin, Selasa, Rabu, tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti orang sudah tahu bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Sudah ada bocorannya. Sekarang kutanya sama Anda, menurut Quran, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Menurut hadis, Muhammad tahu kiamat hari Jumat. Sekarang bagaimana Anda bisa percaya hadis lagi? Satu sisi Anda bilang hadis itu palsu, satu sisi Anda bilang harus percaya hadis. Capek, Pak, kami capek. Yang mana yang mau Bingung dipercaya juga. ini? Bapaknya bingung. Tanggal dan detiknya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ mengenai kiamat, orang meninggal itu hanya dia yang tahu. Terus Muhammad kok tahu hari Jumat? Nah, harinya itu cuma dia tahu mungkin. Harinya tahu ya, Tahu bocoran. dari mana Muhammad kalau itu hari Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak belajar ke sana. Anda nggak percaya dengan Quran? Jadi saya tidak tahu. Saya kasih tahu. Oke, Muhammad bilang bahwa kiamat hari Jumat itu dia ngarang atau dari wahyu? Belum dapat saya pelajari. Saya pasti kami Islam tidak bisa menjawab asal-asalan menjawab begitu ya. Bagus. Ini dia. Saya salut. Anda seharusnya dengarkan. Saya bacakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Anda percaya itu? Percaya. Berarti semua yang diucapkan Muhammad berarti bukan menurut hawa nafsunya, tetapi dari wahyu, betul? Betul. Ya, Oke, wahyu. berarti kiamat hari Jumat itu didapatkan Muhammad dari wahyu, betul? Bisa tahu mungkin. Ini meja. Ini standar Anda ini gimana? Nggak Katanya mau mereka jujur paling loh. punya logika. Anda Tapi di dalam hal satu ini- sisi percaya bahwa setiap yang diucapkan Muhammad itu wahyu. Ini ayatnya ini. Ya, Mulai dia Itu ngeles. ayatnya. Coba baca dulu. nggak kelihatan. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Memang nggak Memang nggak kelihatan kelihatan kok kok. gimana? Saya nggak bisa ngelihat. Teman-teman bisa baca nggak itu? Tidak bisa. Baca aja coba baca aja di situ. Tidak jelas. Saya bacakan. Hmm. Maka kata Yesus kepada mereka. Lari kemana-mana. Ke Alkitab. Lari kemana-mana. Udah. Oh, bahas apa yang ditanya apa? Lari kemana? Yang ditanya apa? Kau jawab apa? Aduh. Sobat kabar baik semuanya, kita dapat menyimpulkan bersama dari hasil diskusi kali ini bahwa tidak semua yang teman-teman kita Muslim lakukan itu bersumber dari Al-Quran. Faktanya sunat yang semua Muslim sepakati harus dilakukan, ternyata itu tidak bersumber dari Al-Quran. Ketika ditanya, dari mana kalian mendapatkan perintah untuk melakukan sunat? Si polemik Muslim tadi ngalor ngidul menjelaskan. Pada akhirnya tidak ada jawaban dari penjelasan dia tersebut. Dia malah mengklaim bahwa salah satu rujukan mereka dari Alkitab. Ini kan aneh teman-teman. Mereka menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tidak asli lagi. Tapi mereka datang mengais-ngais kisah-kisah di dalam Alkitab itu untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Ini aneh teman-teman, sangat-sangat aneh. Berbeda dengan Alkitab, dia tidak membutuhkan referensi lain, dia tidak membutuhkan sumber lain untuk menjelaskan. Dia mampu menjelaskan segala sesuatu. Itu Alkitab. Jadi teman-teman, yang sempurna sekarang yang mana? Alkitab atau Al-Quran? Saya persilahkan kepada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, yang mau memberikan komentar, silahkan. Hanya saya mengingatkan agar kita berkomentar dengan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan menghujat satu sama yang lain. Kita sebagai orang Kristen, saya menghimbau untuk selalu mengedepankan kasih.
Kita harus menghormati teman-teman kita Muslim yang mungkin berkomentar. Mari kita menjawab semuanya itu dengan kasih Kristus, melayani mereka dengan baik, tanpa harus marah-marah. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.